Di dunia yang serba terhubung kayak sekarang ini, seberapa besar sih kita bisa percaya sama teknologi yang jadi andalan kita setiap hari, setiap detik? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar cetak biru di balik kepercayaan digital itu sendiri. Tata kelola, risiko, dan audit teknologi informasi. Kita bakal lihat gimana evaluasi yang sistematis itu jadi kunci buat menjaga benteng digital kita supaya tetap kuat. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat hari ini. Kita mulai dari hal yang paling dasar, yaitu memahami paradoks di era digital. Terus kita bakal nyelam lebih dalam ke dunia audit TI, membedah pilar-pilar penting tata kelola dan resiko. Belajar milik kerangka kerja yang paling pas buat kebutuhan kita, dan di akhir kita akan lihat gimana semua ini nyambung jadi satu ekosistem penjaminan mutu yang solid. Yuk kita langsung masuk ke bagian pertama. Dan kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa sih topik ini penting banget sekarang? Jawabannya itu ada di sebuah paradoks. Paradoks yang jadi jantung dari era digital yang kita tinggali. Coba deh kita lihat, dunia bisnis modern bahkan kehidupan kita sehari-hari sekarang tuh benar-benar berjalan di atas tulang punggung digital. Teknologi itu bukan lagi sekedar alat bantu loh, tapi udah jadi fondasi. Fondasi buat operasional, buat ngurusin data yang jumlahnya meledak, dan buat ngejalanin otomasi super cepat. Tanpa ini semua, bisnis modern bisa dibilang lumpuh total. Nah, disinilah letak paradoksnya. Teknologi yang sama yang bikin semuanya jadi efisien dan luar biasa, ternyata juga yang ngebuka pintu buat celah-celah keamanan baru yang sangat kritis. Jadi, kita sekarang tuh berhadapan sama 3 ancaman utama. Serangan cyber dari luar, kegagalan sistem dari dalam, dan resiko nggak patuh sama regulasi yang makin hari makin ketat. Terus pertanyaannya, gimana cara kita ngejaga benteng digital ini? Oke, saatnya kita kenalan sama garda terdepan kita, sang penjaga benteng, audit teknologi informasi. Banyak banget loh yang salah paham, dikira audit TI itu cuma sekedar ngecek server, ngecek komputer. Wah, jauh lebih dari itu. Audit TI itu sebenarnya adalah evaluasi yang komprehensif dan independen terhadap keseluruhan ekosistem digital. Mulai dari kebijakannya, prosedurnya, kontrol internalnya, sampai orang-orang yang ngejalaninnya. Apa sih yang bikin audit ini begitu powerful? Ada 3 prinsip intinya. Pertama, prosesnya itu sistematis. Artinya terstruktur, objektif, dan selalu berdasarkan bukti, bukan asumsi. Kedua, cakupannya itu holistik alias menyeluruh. Jadi dia menyelami semuanya dari hal teknis sampai kebijakan strategis. Dan yang paling penting, prinsip ketiga, audit ini memastikan semua sistem TI itu benar-benar sejalan dan aktif mendukung tujuan bisnis. Jadi, apa sih sebenarnya yang mau dicapai dari audit TI? Gampangnya, ada 4 pilar utama. Kita mau mastiin keamanan sistem dari segala ancaman, kita perlu jaga integritas data biar akurat dan bisa dipercaya, kita juga mau dorong efisiensi operasional biar nggak ada sumber daya yang sia-sia, dan terakhir, tentu saja kita mau menjamin kepatuhan terhadap semua aturan main yang berlaku. Proses auditnya sendiri itu berjalan dalam siklus 5 tahap yang sangat rapi. Dimulai dari perencanaan yang matang buat identifikasi risiko, lanjut ke pengumpulan data di lapangan, terus evaluasi dan pengujian yang mendalam buat nemuin celah-celah keamanan,
Setelah itu ada pelaporan temuan yang jelas dan transparan. Dan yang paling krusial, tindak lanjut buat mastiin semua perbaikan itu benar-benar dikerjain. Nggak cuma jadi catatan. Oke, jadi audit itu ibaratnya pengawasnya ya. Sekarang mari kita lihat arsitektur di baliknya, yaitu tata kelola dan juga strategi pertahanan proaktifnya, yaitu manajemen risiko. Nah, dua hal ini adalah fondasi dari benteng digital kita. Ilustrasi ini ngegambarinya dengan pas banget. Tata kelola TI atau IT governance itu perannya kayak jembatan yang kokoh. Jembatan yang mastiin setiap rupiah yang diinvestasikan di teknologi, setiap sumber daya yang dipakai, itu nyambung langsung ke tujuan strategis perusahaan. Tanpa jembatan ini, investasi teknologi bisa jadi cuma buang-buang uang. Berikutnya adalah manajemen risiko. Nah, penting buat diingat, ini bukan soal ngilangin ancaman 100% ya, karena itu gak mungkin. Manajemen risiko itu adalah sebuah proses yang proaktif yang jalan terus-menerus untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan akhirnya mengendalikan risiko-risiko itu supaya dampaknya ke bisnis bisa diminimalkan. Proses ini tuh sebuah siklus yang nggak pernah berhenti. Dimulai dari identifikasi semua potensi ancaman yang ada, terus analisis buat ngukur seberapa besar kemungkinannya terjadi dan apa dampaknya. Lanjut ke evaluasi buat nentuin mana yang jadi prioritas utama. Dan diakhiri dengan mitigasi, yaitu implementasi pertahanan teknisnya. Kayak pasang firewall, enkripsi, atau bikin kebijakan keamanan yang kuat. Rencana sehebat apapun butuh alat yang tepat kan? Nah, di dunia TI, alat itu namanya framework atau kerangka kerja. Yuk kita lihat beberapa cetak biru berstandar internasional yang jadi panduan utamanya. Nah, yang menarik di sini adalah gimana setiap kerangka kerja ini punya fokus spesifiknya masing-masing. Jadi gini gampangnya, kalau Anda butuh panduan buat tata kelola dan kontrol di level manajemen, Anda pakai COBIT. Kalau fokusnya lebih ke kualitas dan efisiensi layanan TI sehari-hari, ITIL itu jagonya. Dan kalau Anda mau bangun sistem keamanan informasi yang diakui secara global, ISO 27001 itu standar emasnya. Jadi memilih yang tepat itu penting banget. Kita udah lihat komponen-komponennya satu per satu. Tapi kekuatan sesungguhnya itu baru muncul saat semua elemen ini bersatu, bekerja bareng dalam satu sistem yang dinamis dan saling menguatkan. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana caranya semua elemen ini, tata kelola, manajemen risiko, audit, bahkan sampai manajemen proyek bisa bersinergi? Gimana mereka bisa menciptakan benteng yang gak cuma kokoh, tapi juga lincah dan efisien? Jawabannya ada di ekosistem terpadu ini. Coba bayangkan, tata kelola itu yang ngasih aturan main dan arah strategisnya. Manajemen proyek yang ngejalanin perubahan sesuai aturan itu. Sementara itu, manajemen risiko terus-menerus ngejagain aset-aset penting dari ancaman. Dan di tengah-tengah, audit TI datang sebagai validator independen yang mastiin semuanya berjalan optimal, aman, dan sesuai tujuan. Semuanya saling menguatkan. Jadi, apa 3 hal terpenting yang harus kita ingat dari pembahasan ini? Pertama, audit itu proses yang vital untuk validasi kinerja dan keamanan. Kedua, framework itu ngasih kita fondasi yang terstruktur dan sudah teruji. Dan yang ketiga, ketahanan digital yang sejati itu dibangun dari sinergi antara manajemen risiko yang proaktif
dan eksekusi proyek yang presisi. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Di tengah gempuran inovasi yang makin cepat dan ancaman siber yang terus berevolusi, gimana cara kita bisa memastikan kalau kepercayaan digital itu bukan cuma jadi fitur tambahan, tapi benar-benar tetap menjadi fondasi utama dari semua yang kita bangun di masa depan?